Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Barai Motor. Nah, kali ini di sini di kesempatan hari ini kita mau lanjutkan perakitan di mesin CB 150R, yang mana untuk di bagian piston di sini sudah kita bersihkan, teman-teman. Tuh, ini sudah bersih, ini mesin bawaan. Nah, untuk bagian klep dan seal klep di sini sudah kita sepur. Untuk seal klepnya kita ganti, Pak ya. Nah, untuk bagian ini blockhead sama buringnya di sini sudah kita ratakan. Nah, sudah kita amplas, di sini sudah rata. Tuh, ini sudah mulus, ini juga sudah mulus, ini sudah rata. Nah, yang kita ganti di sini teman-teman hanyalah ring pistonnya saja. Nah, ini ring pistonnya, ini kodenya KPP, kepunyaan CBR, namun di sini sama diameter pistonnya, diameter ringnya sama, yaitu 63,5. Nah, selain daripada ring di sini kita ganti packing, Pak ya. Nah, di sini kita ganti packing. Untuk packingnya juga yang ini untuk packing bawah, blok bawah ini di sini kita ganti juga karena packing bawahnya sobek. Nah, yang lebih penting packing ini, Pak, yang kita harus ganti karena motor ini mengalami bocor dari packing head, dari ruang bakar menuju radiator. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke perakitan di sini. Nah, sebelum pemasangan ring piston di sini, Pak, nah, kita pastikan dulu apakah ring ini ujung dari bagian ring yang baru ini apakah tidak mengalami renggang seperti ring sebelumnya, ring bawaannya seperti yang sudah kita ukur di video sebelumnya. Oh, bagi teman-teman yang belum tahu awal video ini, awal permasalahan di motor ini, silahkan simak di video sebelumnya atau kalian cek di deskripsi, sudah saya cantumkan untuk link videonya. Namun sebelumnya ini pasang dulu packingnya, Pak ya. Nah, di sini sudah kita kasih perekat, sudah kita kasih lem packingnya. Oke, perhatikan di sini, Pak ya. Nah, ini ring baru, coba kita pasang di sini dan masukkan. Setelah terpasang, agar merata, dorong menggunakan pistonnya. Set. Nah, teman-teman, tuh perhatikan. Kok silau ya? Nah, oke, perhatikan, Pak ya. Tuh. Oh, mantul, Pak, saya mantul. Coba saya kasih. Oh. Nah, oke, kelihatan ya. Untuk bagian sambungannya, Pak, tuh. Di sini masih standar, kerenggangannya masih pas, masih standar. Belum, maksudnya beda dengan ring yang bekasnya, sangat renggang sekali. Namun jika kerenggangannya seperti ini masih layak, Pak. Ini masih standar pada umumnya. Oke. Berarti untuk bagian buring di sini masih aman, tidak mengalami ngantong gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita ukur untuk bagian ring ke buringnya, sekarang kita pasang. Di sini kita pasang dulu untuk bagian ring oli, Pak. Nah, kasih. Sekarang ini sudah sore, kita agak kasih pencahayaan agar lebih jelas. Nah, pasang dulu ring cacing atau ring oli. Nah, untuk bagian sambungannya, Pak, nah untuk kedua ujung ring tersebut ini sejajarkan dengan pen piston, luruskan dengan pen piston. Nah, bagian sambungannya seperti ini. Nah, ini ujung ring berada di sini, Pak, sejajar dengan pen piston. Nah, selanjutnya pemasangan ring tipis, ring oli juga. Loncat, Pak. Nah, untuk pemasangan ring oli yang kedua, nah untuk ujung ring cacing di sini, Pak ya. Nah, untuk ujung ring oli yang ini yang tipis kita miringkan, Pak, di sini, Pak.
kita miringkan. Nah, jangan sejajarkan dengan sambungan ring yang tadi, yang ini yang sudah kita pasang. Jadi sambungannya letakkan di sini Pak ya. Nah, contohnya seperti ini. Set. Nah, ini ujungnya. Nah, oke, sudah terpasang tuh. Nah, ini ujung ringnya, sambungannya, maksudnya sambungan ring yang kedua. Nah, untuk ring yang ketiga, ring oli yang ketiga masih ring yang tipis nih. Nah, ini sambungannya yang sudah dipasang. Nah, untuk sambungan yang ini yang mau kita pasang, ini arahkan untuk sambungannya atau ujungnya nyilang Pak. Nah, yang ini di sini yang sudah kita pasang. Nah, berarti untuk sambungan yang ini kita pasang di sini Pak, menyilang ataupun berlawanan. Nah, oke, berlawanan arah. Berarti untuk ujung yang ini berada di sini Pak. Nah, jadi jaraknya lebih jauh antar sambungan ring yang ini dan ring yang satunya. Nah, ketika ada pergeseran ini tidak akan sejajar gitu kan. Ketika ada pergerakan, ketika pemasangan ini tidak akan sampai sejajar dengan antara sambungan ring yang satu dan ring yang lainnya gitu maksudnya. Oke, paham sampai sini. Nah, sekarang kita pasang di sini Pak. Ini disilang. Nah, ujung yang satunya ring yang sudah kita pasang di sini Pak. Sementara yang ini di sini. Jadi menyilang, oke. Nah, ring oli ketiganya sudah terpasang. Selanjutnya ring kompresi yang tengah. Nah, oke, perhatikan Pak. Di sini banyak pemula yang proses pemasangan ring di sini masih banyak menemukan kesalahan. Nah, saya pernah menemukan kesalahan pemasangan ring. Nah, ring yang hitam ini malah dipasang di ring yang atas Pak. Yang mana seharusnya untuk yang hitam ya ini dipasang di tengah Pak. Ini ring kompresi kedua yang tengah. Nah, yang satunya yang warnanya putih ini baru ring yang atas, ring pertama Pak. Nah, untuk kebaliknya Pak, untuk pemasangannya, untuk yang ada tanda ataupun kodenya di sini Pak. Nah, oke. Wah, pokoknya yang ada tandanya aja tuh kelihatan tuh ya. Biasanya di sini STD kalau standar, kalau proses ada angkanya. Ini posisikan di atas Pak, seperti ini. Jangan dibalik seperti ini Pak ya, di atas seperti ini. Nah, untuk yang hitam, yang runcing ini, yang tajam ujungnya ini pasang ring yang tengah Pak, ring kompresi. Nah, kita silang lagi dari ujung ring yang sudah terpasang tadi. Mana ini? Ring yang ketiga. Nah, oke, ini ring yang atas tuh, sambungannya di sini. Berarti ring ini kita silangkan lagi untuk sambungannya berada di sini Pak ya. Nah, oke. Nah, karena di sini sudah ada sambungan ring yang pertama, ring yang tipis, maka untuk ring kompresi kita posisikan untuk sambungannya di sini Pak. Nah, oke. Untuk ring yang pertama di sini sambungannya, sedangkan ring ini yang mau kita pasang ring kompresi di sini Pak. Sementara yang ring oli yang kedua di sini Pak. Oke. Nah, jadi bersilangan Pak agar antar sambungan satu dan sambungan yang lainnya lebih jauh gitu kan. Oke, paham ya Pak? Nah, sini pasang. Nah, ini sambungannya Pak ya. Kelihatan. Nah, selanjutnya untuk ring terakhir yang ring atas berarti di sini Pak ya. Jadi menyilang. Ini ring kedua, ring pertama kita posisikan sambungannya di sini Pak. Nah, oke. Jadi tuh tidak ketemu Pak, tidak ketemu dengan sambungan yang lainnya. Ring oli di sini sambungannya Pak. Oke, sudah terpasang semuanya. Nah, selanjutnya ini versi saya Pak ya. Ini versi saya untuk cara pemasangan ring piston ataupun piston ke bagian liner, ke bagian luring. Nah, banyak teman-teman cara pemasangan untuk bagian, maksudnya untuk memasang, untuk memasukkan si piston ke buring ini yang dipasang pistonnya dulu ke bagian setang Pak ya. Itu kebanyakan seperti itu. Namun versi saya di sini sebelum dipasang ke bagian setang untuk pistonnya, untuk
versi saya biasanya saya masukkan dulu ke bagian buring untuk bagian pistonnya seperti ini Pak ya. Nah, oke. Kenapa saya punya versi seperti ini? Karena tujuan saya, nah, ketika pada saat memasukkan piston sama ringnya ke bagian buring dengan kondisi masih seperti ini ring yang sudah kita tata antara ujung dengan ujung ring yang lainnya tidak akan mengalami perubahan Pak. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Saya ulangi, kenapa saya melakukan metode seperti ini, versi saya sendiri seperti ini. Sebelum pemasangan ke setangnya untuk bagian piston, saya masukkan dulu ke bagian buring karena tujuannya ketika masih kondisi seperti ini untuk memasukkan si piston sama ring piston ke bagian buring masih kondisi seperti ini tidak akan mengalami pergeseran untuk di bagian ringnya yang sudah kita tata dari awal gitu kan. Yang mana menurut saya kalau misalkan ini dipasang dulu di sini Pak, si piston dipasang dulu ke bagian stangnya. Nah, ketika memasukkan liner ataupun buring untuk berusaha memasukkan si ringnya ke bagian liner, kemungkinan di sini ada pergeseran karena kena tangan dipegang itu kan, pasti ada pergeseran walaupun itu tidaklah banyak, hanya sedikit. Nah, namun di sini ini hanya sebuah versi saya saja Pak. Untuk cara pemasangan ya sama saja, tidak ada salahnya. Namun ini menurut saya lebih simpel seperti ini. Nah, ini Pak masukkan dulu seperti ini. Nah, karena ini ring sudah kita tata dari awal untuk sambungan, letak sambungan ring yang satu dan sambungan ring yang lainnya ini sudah kita tata. Nah, jadi tidak akan mengalami ada pergeseran. Oke. Jika kondisinya masih seperti ini. Nah, ini kita masukkan pistonnya sama ringnya. Nah, jika sampai mentok semuanya sudah masuk, pasti pas mentok pen pasti mentok ke bagian linernya Pak. Nah, di situ setelah masuk baru kita pasang ke bagian setangnya. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Nah, untuk letak waktu pelepasan bagian ini Pak, jangan lupa Pak. Nah, ketika kita melepas bagian pengunci atau pengancing di bagian pen piston, ini ingatkan kita melepasnya di sebelah mana, jangan sampai terbalik Pak. Nah, oke, seperti piston ini, karena awal di video ini kita melepas bagian penguncinya ada di sebelah kanan motor Pak, ataupun di sebelah kanan mesin di bagian area kopling. Nah, sekarang ketika piston mau dipasang, dimasukkan ke bagian linernya Pak, bagian buring, usahakan yang tidak ada penguncinya, yang penguncinya sudah kita lepas ini harus berada di titik semula Pak, yaitu berada di sebelah kopling sebelah kanan. Nah, ini menghadapnya seperti ini Pak. Nah, berarti untuk piston, nah ini atasnya Pak ya. Nah, karena ini tensioner Pak, stud keteng. Nah, berarti ini atasnya, punggung atas piston. Berarti untuk agar bagian yang tidak ada penguncinya ataupun tidak ada pengancingnya harus di sebelah kanan, berarti seperti ini Pak ya. Nah, jangan sampai terbalik. Ketika melepas di sebelah kanan, maka ketika pemasangan juga harus di sebelah kanan Pak, jangan di sebelah kiri. Itu tandanya pemasangan piston kebalik, beda dari awalnya gitu kan. Oke, jangan terlalu lama-lama penjelasan, ini langsung saja kita pasang ya. Sekarang kita usahakan masukkan dulu untuk bagian ring agar bisa masuk ke bagian linernya Pak, sampai ring oli juga harus bisa masuk. Kita gunakan bantuan penyungkit ataupun obeng min untuk menekan ring agar bisa masuk. Oke, sini sudah mentok Pak, tuh. Tuh, perhatikan pen sudah mentok ke bagian linernya tuh. Nah, ini pas seperti ini dulu. Nah, baru kita pasangkan ke bagian stang. Oke.
Oke, ini sudah masuk untuk bagian pennya. Nah, teman-teman, untuk pennya sini sudah masuk. Nah, sekarang kita pasang penguncinya. Nah, ketika mau pemasangan penguncinya, seperti biasa ini ditutup menggunakan lap dulu, Pak, agar ketika ini mencelat tidak masuk ke dalam mesin, Pak ya. Nah, seperti ini. Kita tutup dulu menggunakan lap. Jaga aman, Pak. Oke. Nah, baru dipasang penguncinya. Sudah masuk. Nah, sekarang tinggal didorong. Sebelum didorong, ini masukkan dulu untuk bagian rantai ketangnya. Baru pemasangan packing block head. Pak ya, walaupun di sini menggunakan packing baru, Pak. Walaupun di sini menggunakan packing baru, di sini wajib menggunakan lem, Pak ya. Kedua sisi harus dikasih lem agar nantinya untuk menjaga tidak terjadi kebocoran lagi di bagian packing head ini, Pak ya. Oke, kita kasih lem terlebih dahulu. Wow. Oke, perpak sudah terpasang. Selanjutnya pemasangan head. Nah, di bagian head kita kasih lem juga, Pak.
Baiklah teman-teman, sekarang kita melanjutkan pengetopan untuk di jenis CB 150R yang mana yang menggunakan